Selamat datang. Jumpa lagi dengan ACN. Alur cerita novel. Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silahkan subscribe, like, komen, share, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Supreme Martial God Technique. Bab 181 sampai bab 185. Bab 181 dia berlutut sendiri, tidak ada yang memaksanya. Wu Yun tersenyum diam-diam. Wanita ini benar-benar sombong. Dia telah membuktikan bahwa teknik pesonanya tidak berguna bagiku terakhir kali, tapi dia masih berani mempercayainya sekarang. Tidak masalah apakah Anda istana Lili atau istana Baihua. Ketika kamu datang, aku harus memberimu alu. Melihat Zhou hendak menghampirinya, Wu Yun sudah bersiap, diam-diam mengumpulkan kekuatan dan bersiap untuk memberikan pukulan berat pada Zhou. Semuanya sudah siap, tinggal menunggu Zhou melangkah maju. Tapi pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di kesadaran Wu Yun. Terkikik, adikku, meski aku tidak bisa memikatmu, tapi kamu sebenarnya terpesona oleh wanita kecil ini. Apakah kamu tertarik padanya? Ini adalah suara Bailier, sejak dia memberikan kultivasinya kepada Wu Yun untuk menghancurkan sekte penjinak binatang. Dia telah tidur di pelukan Wu Yun, dia tidak menyangka akan bangun saat ini. Saat ini, dia sedang berkomunikasi dengan Wu Yun menggunakan jiwanya. Wu Yun sedikit terkejut, tapi dia juga menjawab dengan jiwanya, apakah kamu sudah pulih? Bailier tidak menjawabnya, tapi berkata dengan nada yang aneh, katakan padaku, apakah kamu bergaul dengan wanita kecil ini di belakangku? Wu Yun merinding, tidak, kamu dan aku sangat polos. Apa maksudku dengan menggendongmu di belakangku? Namun, karena kamu keluar, bantu aku merawat wanita ini. Bailier berkata, hehe, di depanku, Bailier, kamu sebenarnya menggunakan teknik pesona untuk menghadapi laki-lakiku. Aku benar-benar tidak tahu ketinggian langit dan bumi. Wu Yun memutar matanya, sepenuhnya yakin dengan kata-kata iblis rubah. Semua ini terjadi dalam pertukaran jiwa, dan Zhou di sana tidak tahu apa-apa tentang itu. Melihat tatapan bodoh Wu Yun berdiri tak bergerak, bahkan tidak bergerak apapun saat dia berjalan di depannya, dia sangat yakin bahwa dia pasti terpesona oleh pesonanya sendiri. Tapi saat dia hendak berbicara, dia tiba-tiba merasa kabur di depan matanya, Wu Yun di depannya tiba-tiba berubah dan menjadi tuannya. Entah kenapa, dia hanya merasa pikirannya kacau, dan tanpa sadar dia berlutut di depan Wu Yun. Dia bersujud dan berkata, murid Zhou, saya telah bertemu guru saya. Ketika Wu Yun melihatnya, dia tidak menyangka bahwa teknik pesona Bailier begitu kuat. Dia memang iblis rubah yang merupakan pencetus teknik pesona. Teknik pesona Zhou tidak layak untuk disebutkan di depannya. Jadi dia juga berpura-pura berkata, murid terkasih, guruku memintamu untuk menangkap anak laki-laki Wu Yun itu. Bagaimana hasilnya? Menangkap. Zhou sedikit terkejut, lalu berkata, Tuan, bukankah Anda mengatakan bahwa Anda ingin mengundangnya kembali? Anda tidak dapat melakukan apapun padanya. Jika Anda ingin menangkapnya, saya akan melakukannya. Langsung. Wu Yun berteriak bahwa itu tidak baik dan dengan cepat berkata, tidak, saya salah mengingatnya. Mohon, Anda harus kembali dengan hormat. Jika Anda tidak punya pilihan, Anda dapat menggosok bahunya dan menepuk punggungnya untuk melayaninya baik. Aktif. Menyajikan. Zhou tertegun lagi, lalu berkata dengan sedikit malu, saya mengerti, guru, apakah Anda punya instruksi lain? Pada saat ini, 3 sosok melesat dari kejauhan, dan ternyata itu adalah Nahua Xingchen dan 3 lainnya. Adegan Zhou berlutut di depan Wu Yun kebetulan menarik perhatian mereka bertiga, dan mereka merasa seperti disambar petir. Bagaimana situasinya? Ya Tuhan, kamu gila. Istana Saint of Lily yang agung benar-benar berlutut padanya. Untuk mendapatkan Wu Yun dan artefaknya, apakah istana Baihua begitu tak berdasar? Ketujuh naga itu menggosok mata mereka dengan kuat. Apakah aku membacanya dengan benar? Orang suci dari istana Lili yang tegas dan keras kepala berlutut di hadapannya. Pada saat ini, suara Bailier terdengar lagi dalam kesadaran Wu Yun, siapa yang datang? Kesadaran mereka sangat kuat.
Dengan begitu banyak orang yang muncul pada saat yang sama, saya tidak dapat memikat mereka. Wu Yun tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Seberapa jauh tingkat kultivasi Anda pulih? Bantu saya menakut-nakuti mereka nanti. Apakah menakutkan? Ya, saya paling suka hal semacam ini, tapi hanya berlangsung 5 menit. Cukup, terima kasih, jawab Wu Yun. Wu Yun semakin jatuh cinta pada Bailier. Dia berpikir bahwa membiarkannya keluar akan menyakitinya, tapi di luar dugaan, itu ternyata sangat membantunya. Tidak buruk. Zhou masih setengah berlutut di tanah, rupanya pesona Bailier belum hilang, dan dia masih salah menganggap Wu Yun sebagai tuannya, penguasa Istana Lili. Hua Xingchen dan 3 orang lainnya kini telah mencapai tidak jauh di depan Wu Yun. Begitu mereka mendekat, mereka langsung merasakan ada yang tidak beres. Qilong berkata, tidak, ini sebenarnya adalah teknik pesona. Hua Xingchen juga berseru, anak laki-laki ini sebenarnya tahu cara mempesona, tapi bukankah pesona ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh wanita? Mungkinkah dia seorang wanita? Wu Yun tertawa dan berkata, ini bukan salahku, dia berlutut sendiri. Du Fenglin mengerutkan kening dan tidak berkata apa-apa. Dia maju selangkah dan menarik Zhou ke atas. Semakin dekat Anda, semakin besar efek mantra pesonanya. Bahkan Du Fenglin merasa bingung untuk beberapa saat, hampir terpesona, dan dengan cepat menggunakan latihannya untuk menjaga pikirannya tetap jernih. Dia diam-diam berpikir, pesona yang sangat kuat. Aku semakin tidak mengerti Wu Yun. Zhou ditarik secara paksa, Bailier segera mencabut jimatnya, dan Zhou segera sadar kembali. Saat dia membuka matanya, dia melihat Wu Yun di depannya, bukan tuannya. Mengingat kejadian tadi, tiba-tiba aku tersipu, malu dan marah, kamu benar-benar tahu cara memikat, aku akan membunuhmu. Bunuh aku. Apakah kamu tidak takut terpesona olehku lagi? Wu Yun melompat, mundur lebih dari 10 meter, dan berkata dengan tenang. Zhou merasa malu dan marah, tapi dia tidak menyerang lagi. Nalar secara bertahap menekan rasa malu dan amarah, dan mengingat kembali kejadian tadi. Dia jelas-jelas orang yang pertama kali merayu Wu Yun, tapi mengapa dia malah tergoda olehnya? Dapat dilihat bahwa keterampilan pesona Wu Yun setidaknya beberapa kali lebih kuat dari miliknya. Kamu, apakah kamu seorang wanita? Zhou bertanya tanpa sadar. Dia tahu betul tentang teknik pesona, karena alasan fisik bawaan, pria tidak bisa mempraktikkannya sama sekali. Pertanyaan ini juga membingungkan semua orang. Wu Yun tertawa dan berkata, tidak peduli siapa aku, selama aku bisa berurusan denganmu. Di belakangnya, Hua Xingchen telah kehilangan kesabarannya terhadap Wu Yun dan berkata dengan marah, Wu Yun, karena bertindak begitu ceroboh di depan kami orang barat, ikuti saya kembali ke sekte 10.000 orang suci secepatnya, jika tidak, kamu akan mengalami kesulitan hari ini. Ya. Wu Yun tersenyum tipis, tiba-tiba melompat, dan berkata kepada Bailier dengan jiwanya, pinjamkan aku kultivasimu. Hanya dalam waktu singkat, momentum mengerikan melanda. Orang barat langsung tercengang. Alam Tianzun. Wu Yun, berapa tingkat kultivasimu? Mereka benar-benar bingung dan tertipu. Sebelum datang menemui Wu Yun, pasukan masing-masing telah melakukan penyelidikan terhadap Wu Yun. Wu Yun, yang berada di alam bela diri sejati, memiliki senjata ilahi, telah mencetak banyak rekor di Sekte Fei Yun, memiliki potensi luar biasa, dan merupakan satu dari sejuta. Dan mereka diperintahkan oleh Sekte untuk membawa Wu Yun kembali ke Sekte tersebut. Mereka tidak diperbolehkan menyakiti Wu Yun kecuali benar-benar diperlukan. Tetapi mengapa dia benar-benar menunjukkan budidaya alam Tianzun pada saat ini, dan tidak mungkin memalsukannya dalam jarak sedekat itu? Ini adalah tingkat budidaya alam Tianzun yang asli. Semua keraguan ini hanya karena informasi mereka tidak cukup rinci. Jika mereka menyelidiki dengan cermat alasan kehancuran sekte penjinak binatang, mereka seharusnya bisa mengetahuinya. Sangat disayangkan bahwa di mata mereka, sekte penjinak binatang tidak layak untuk disebutkan sama sekali, dan mereka tidak memasukkannya ke dalam hati. Gulungan. Wu Yun meraung marah dan mengangkat tangannya. Sebuah momentum besar menyapu dirinya,
menjatuhkan Tuan Muda dari kekuatan tertinggi di Universitas Barat, membuatnya tidak mampu melawan. Titik. Bab 182 taktik yang kuat. Tapi serangan Wu Yun masih serius, dia hanya menjungkir balikkan mereka dan tidak melukai mereka. Kekuatan di belakang mereka bukan hanya untuk pamer, jika mereka benar-benar terluka, segalanya mungkin tidak sesederhana itu. Saat itu, saya khawatir bahkan Sekte Fei Yun akan berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Tujuannya telah tercapai, dan waktu yang diberikan Bai Lier kepadanya hampir habis. Wu Yun segera meninggalkan tempat itu. Tuan Muda Universitas Barat yang masih kebingungan tertegun untuk sementara waktu. Du Fenglin mengerutkan kening dan berkata, "Tidak, ini sepertinya bukan auranya sendiri. Kenapa aku bisa merasakan jejak aura binatang ajaib? Monster macam apa yang telah mencapai alam Tianzun dan bersedia memberikan budidayanya kepada Wu Yun untuk digunakan? Mungkinkah itu harta karun yang diwarisi dari monster kuno?" Tidak peduli apapun, masalah ini bukanlah hal sepele dan harus segera dilaporkan ke sekte. Mereka tidak mengejar Wu Yun lagi, tapi terbang menuju kejauhan. Wu Yun mampu menampilkan budidaya alam Tianzunnya, meskipun dia tidak mengetahui alasan spesifiknya, dia harus segera kembali ke sekte Ming. Tuan Muda Universitas Barat adalah bakat yang membanggakan di benua selatan, jadi mereka tidak beruntung bertemu Wu Yun. Sejak dia berhubungan dengan Wu Yun, dapat dikatakan bahwa dia dihancurkan oleh Wu Yun. Saat Wu Yun dari Sekte Fei Yun terungkap, auranya sebanding dengan alam transformasi dewa. Ketika dia tiba di Sword Immortal Mansion, dia berulang kali dihancurkan oleh Wu Yun. Sejauh ini, dia sebenarnya baru pertama kali menunjukkan budidaya alam Tianzunnya, meski ada sedikit air di dalamnya. Tetapi tidak ada keraguan bahwa meskipun Wu Yun tidak memiliki tingkat budidaya alam Tianzun, dia masih memiliki cukup harta di tubuhnya untuk mendukungnya naik ke tingkat budidaya alam Tianzun dalam waktu singkat. Dalam hal bakat mereka sendiri, mereka mungkin masih tidak berpikir bahwa Wu Yun dapat dibandingkan dengan mereka. Namun dari segi peluang, mereka sangat yakin, banyaknya hal misterius dan tak terduga Wu Yun selalu membuat mereka tercengang setiap kali menggunakannya. Pada saat yang sama, Tuan Muda Universitas Barat juga diam-diam mengubah pandangannya tentang Wu Yun. Awalnya, mereka datang ke Wu Yun hanya karena perintah sekte tersebut, mengatakan bahwa Wu Yun memiliki senjata ajaib dan memiliki potensi yang tidak terbatas, jadi mereka meminta mereka mencari cara untuk mengundang Wu Yun kembali. Dan mereka tidak mengambil hati Wu Yun pada saat itu. Mereka bahkan berpikir bahwa sekte itu hanya membuat keributan. Siapa yang memiliki potensi yang dapat dibandingkan dengan mereka? Bukankah cukup dengan membunuhnya dan merebut kembali artefak itu? Tapi sekarang mereka sedikit mempercayainya dan memahami arti sebenarnya dari ordo sekte tersebut. Di saat yang sama, mereka juga mulai memikirkan tentang Xiao Jiu mereka. Jika Wu Yun benar-benar bergabung dengan mereka, bukankah dia akan bisa menginjak kepalanya seiring berjalannya waktu? Bagaimana orang jenius yang sombong seperti mereka bisa mentolerir hal seperti itu terjadi? Pada saat ini, bahkan biksu palsu Du Fenglin, yang menyembunyikan rahasianya dan tersenyum, terlihat sedikit jelek, jika perlu, bahkan perintah sekte pun dapat dilanggar. Meskipun ini hanya tunas, jika Wu Yunyi melanjutkan dengan profil tinggi, benih tunas ini pasti akan tumbuh lebih kuat. Jauh di dalam hutan pegunungan, Bai Lier telah menghilangkan budidayanya. Wu Yun mendarat di puncak gunung dan melihat sosok si Dao yang dengan cepat mundur. Sudut matanya bergerak-gerak sedikit, dan dia punya firasat bahwa orang ini sepertinya berpura-pura menjadi terlalu besar hari ini. Akan sangat buruk jika pasukan barat mengubah strategi mereka dan tidak lagi menggunakan undangan, melainkan menggunakan penangkapan. Belum lagi Wu Yun saja, bahkan seluruh sekte Fei Yun pun tidak bisa mengatasinya. Memikirkan hal ini, Wu Yun bergidik. Akan sangat buruk jika dia benar-benar memancing orang tua dari kekuatan barat. Bahkan Bai Lier tidak akan bisa melindunginya. Terutama ketika saya memikirkan lelaki tua Su dari Sekte Wan Sheng yang saya usir dari Sekte Fei Yun. Jika Sekte Wan Sheng mengubah nadanya, saya khawatir dia akan menjadi orang pertama yang mengambil tindakan terhadap saya. Tidak, kita harus memikirkan strateginya. Wu Yun diam-diam berspekulasi. Pada saat ini,
Suara Bailier terdengar, buang-buang uang. Kamu merusak budidaya kecil yang akhirnya kamu kumpulkan. Aku harus tidur. Dia berterus terang dan tidak ragu-ragu. Dia tertidur lelap segera setelah dia selesai berbicara. Wu Yun memiliki garis hitam di dahinya. Orang ini telah ditekan selama 800 tahun. Apa yang salah? Mungkinkah ada yang salah dengan pil iblis itu? Tapi ini bukanlah sesuatu yang harus dia pikirkan. Yang perlu dia pikirkan sekarang adalah bagaimana memastikan keselamatannya sendiri. Setelah berpikir panjang, hanya ada satu tempat untuk dituju. Perguruan Tinggi Danceng. Di seluruh benua selatan, jika ada tempat yang dilarang oleh kekuatan barat, itu hanyalah Akademi Danceng. Terlepas dari apakah mereka akan mengubah strategi dari mengundang menjadi menangkap, pergi ke Akademi Danceng sekarang adalah pilihan terbaik. Jika mereka terus tinggal di Sekte Fei Yun, orang-orang dari kekuatan ini pasti tidak akan menyerah. Watak buruk Wu Yun pasti akan menimbulkan perselisihan, dan tidak baik melibatkan Sekte Fei Yun ketika saatnya tiba. Setelah tiba di Danceng Cholege, meskipun ada perselisihan, ada lapisan perlindungan ekstra. Bagaimanapun, dia adalah alkemis tingkat pertama terbaik yang disertifikasi secara pribadi oleh Akademi Danceng. Meskipun ide Wu Yun benar, seperti yang diketahui semua orang, Master Muda Universitas Barat ini juga merupakan talenta terbaik di Akademi Danceng. Mereka bukan hanya kultivator alam Tianwu, tetapi mereka telah menjadi alkemis tingkat barat terbaik di Akademi Danceng. Kekuatan di Akademi Danceng berada di luar imajinasinya. Beberapa hari kemudian, Wu Yun datang ke kota dan aku membeli beberapa barang yang disukai para gadis. Lagi pula aku sudah lama tidak bertemu Bai Ling, jadi aku tidak bisa datang dengan tangan kosong. Pada saat yang sama, Tuan Muda dari Sekte Barat, Sekte Wan Seng, Lembah Yulong, Sekte Pingning, dan Istana Lili semuanya kembali ke sekte masing-masing dan menceritakan segalanya tentang Wu Yun. Sesaat kemudian, mata-mata dari kekuatan barat melaporkan kembali bahwa Wu Yun telah tiba di Akademi Danceng. Dapatkan berita dan pertimbangkan pro dan kontranya. Kekuatan barat telah memerintahkan Tuan Muda Barat untuk pergi ke sana secara langsung untuk mencari tahu mengapa Wu Yun tiba-tiba bisa masuk ke alam Tianzun. Dan pastikan untuk membawa Wu Yun kembali ke sekte. Wu Yun tidak boleh jatuh ke tangan kekuatan lain. Bila diperlukan, tindakan tegas dapat digunakan. Orang barat sudah lama menunggu pesanan ini dan langsung menerimanya. Kecuali Du Fenglin, 3 orang lainnya sangat membenci Wu Yun, tetapi mereka juga sangat ingin memukulinya dan melampiaskan amarah mereka. Dapat dikatakan bahwa Hua Xingchen menderita banyak ketidakadilan di tangan Wu Yun, dan wajahnya hancur total. Dan 7 naga selalu dendam terhadap kristalisasi es jangkrik giok. Zhou bahkan terbujuk oleh teknik pesona dan berlutut di hadapannya di depan umum. Perbuatan seperti itu tidak dapat dimaafkan. Setelah menerima perintah dari sekte, ketiganya memiliki ekspresi dingin di wajah mereka dan sangat gembira di hati mereka. Akhirnya saya bisa melepaskan diri dan bertengkar, dengan cara ini nampaknya Wu Yun masih berani sombong. Mereka sepertinya telah lupa bahwa belum lama ini, mereka terjatuh ke tanah oleh ledakan tiba-tiba budidaya alam Tianzun Wu Yun. Hanya Du Fenglin, biksu palsu, yang memiliki mata aneh dan tidak tahu apa yang dia pikirkan. Di antara orang barat, dialah satu-satunya yang tidak memiliki konflik apapun dengan Wu Yun. Saat ini dia sedang memikirkan bagaimana menggunakan cara paling sederhana untuk membuat Wu Yun mempercayainya dengan sepenuh hati. Setelah Wu Yun tiba di Universitas Danceng, dia dengan kasar menjelaskan masalahnya kepada Li Yanran. Setelah mendengar ini, Li Yanran juga mengerutkan keningnya. Meskipun Akademi Danceng, kekuatan besar barat, tidak takut, hal itu tidak mudah untuk dihadapi. Saya hanya takut kekuatan barat ini akan datang ke Danceng Cholege untuk meminta orang. Bab 183 ambil tindakan. Selain itu, orang barat ini juga merupakan salah satu alkemis jenius terbaik di Akademi Danceng, dan akademi tersebut sangat menghargainya. Jika mereka benar-benar ingin membawa pergi Wu Yun, Li Yanran pasti tidak akan bisa melindunginya. Jika mereka ingin akademi mengambil tindakan, mereka mungkin harus mempertimbangkan pro dan kontra.
Mari kita lihat apakah Wu Yun memiliki kualifikasi untuk membiarkan manajemen senior dan Cheng Chollege muncul untuk menangani kekuatan Universitas Barat. Benar saja, keesokan harinya, mereka benar-benar datang ke pintu dan mengancam akan membawa pergi Wu Yun. Ketika Li Yanran mengetahui hal ini, dia bergegas secepat mungkin. Di taman bermain Universitas Dancheng, Hua Xingchen dan orang barat lainnya mengelilingi Wu Yun. Di antara kekuatan barat, mereka yang mempelajari alkimia di Akademi Dancheng bukan hanya tuan muda barat, tetapi juga banyak murid. Pada saat ini, semua murid mengikuti di belakang Hua Xingchen dan orang barat lainnya. Dan di sekitar mereka, sejumlah besar siswa dari Akademi Dancheng berkumpul. Adegannya cukup spektakuler, dan terlihat seperti pertarungan kelompok. Sayangnya, hanya ada satu lawan bagi mereka, yaitu Wu Yun. Kebanyakan orang tidak tahu apa yang sedang terjadi dan berbicara dengan suara pelan. Apa yang terjadi? Itu Hua Xingchen dan yang lainnya dari barat. Mereka bukan hanya master muda Universitas Barat, kekuatan tertinggi di benua selatan kita, tetapi juga jenius alkimia terbaik di Akademi Dancheng kita. Mereka jarang muncul di waktu normal. Apa yang terjadi hari ini? Muncul di sini secara kolektif. Lihat, mereka sepertinya mengepung orang yang di tengah. Apakah kamu melihatnya? Orang yang mereka kepung. Mungkinkah orang itu menyinggung tuan muda dari kekuatan besar barat ini? Tidak mungkin, siapa yang begitu putus asa untuk menyinggung perasaan mereka? Mengesampingkan kekuatan di belakang mereka, di antara generasi muda, budidaya mereka sendiri juga dianggap sebagai yang terbaik. Benua selatan kita adalah salah satu yang terbaik. Orang itu sepertinya familiar. Sepertinya aku pernah melihatnya sebelumnya. Segala macam diskusi yang riuh terus berlanjut. Meskipun Wu Yun tampil luar biasa dalam penilaian Akademi Dancheng terakhir, hal itu tidak diumumkan, sehingga hanya sedikit orang di seluruh Akademi Dancheng yang mengenali Wu Yun. Tuan muda kekuatan barat muncul pada saat yang sama. Bagi mereka, ini adalah pesta visual. Lagi pula, jika ingin melihat tuan muda dari barat ini, sama sulitnya dengan mendaki ke langit. Bisa dibilang, orang barat ini adalah berhala yang dipuja oleh seluruh anak muda di seluruh benua selatan. Terlepas dari keterampilan budidaya atau alkimia, dia telah melampaui semua anak muda di benua selatan. Mereka tidak tahu bahwa inilah kejeniusan dan idola di mata mereka. Belum lama ini, dia berulang kali diremukkan dan digosok oleh Wu Yun. Kehilangan muka. Di antara kerumunan yang menyaksikan kegembiraan itu, keluarga Qin ada di antara mereka. Melihat pemandangan ini, mereka bergegas kembali ke keluarga Qin. Jika ketiga kepala keluarga dalam masalah, mereka pasti akan memberitahu keluarga sesegera mungkin. Apa yang ingin kamu lakukan? Wu Yun melihat orang-orang ini tiba-tiba muncul. Meskipun dia sudah menduganya, dia masih bingung. Apakah perlu membuat suara sebesar itu? Apa yang kamu lakukan? Hah, Wu Yun. Sekte tidak mengizinkan kami melakukan apapun padamu beberapa hari yang lalu. Sekarang sekte tersebut telah mengeluarkan perintah. Selama kamu berani melawan, kamu dapat menggunakan cara apapun. Aku hanya bertanya padamu, apakah kamu ingin pergi atau tidak? Jalan. Orang yang berbicara adalah Hua Xingchen. Melihat matanya, dia sepertinya ingin memukul Wu Yun dengan keras untuk memuaskan kebenciannya. Ekspresi Qilong dan Zhou tidak jauh lebih baik, mereka hanya menunggu Wu Yun berani melawan, dan mereka akan segera mengambil tindakan. Du Fenglin adalah satu-satunya yang memiliki wajah tenang, bertanya-tanya apa yang dipikirkan biksu palsu itu. Wu Yun melirik beberapa orang dan berkata sambil tersenyum, "Oh, lembut atau keras? Ini Akademi Dancheng. Kalian bisa mencobanya." Sebenarnya dia sendiri tidak yakin, dia tidak yakin apakah Akademi Dancheng bisa menekan orang-orang ini. Benar saja, saya tidak bisa menahannya. Dengarkan saja tujuh naga yang berkata, "Hah, jadi bagaimana dengan Akademi Dancheng? Entah itu kekuatan di belakang kita atau status kita di Akademi Dancheng, mereka semua adalah entitas yang sangat penting bagi Akademi. Jangan katakan bahwa kita hanya membawamu pergi dengan paksa, meskipun aku membunuhmu, Akademi tidak akan melakukan apapun pada kami. Satu pertanyaan terakhir untukmu, haruskah aku pergi atau tidak?"
Zhou sudah benci terakhir kali dia dirayu oleh Wu Yun dan berlutut. Teman-teman, masalahnya tidak terlalu serius. Harap bersabar dan kita bisa mendiskusikan apapun. Du Fenglin maju selangkah dan tiba-tiba berdiri di depan Wu Yun. Hua Xingchen berkata dengan marah, Du Fenglin, beberapa kali terakhir aku mencoba menyentuhnya, kamu menghentikannya. Kali ini, itu adalah perintah sekte. Jika kamu masih menghentikannya, jangan salahkan aku karena memukulmu juga. Qilong dan Zhou juga memiliki sikap yang sama. Saat itulah para penonton akhirnya mendapat gambaran umum, ternyata orang tersebut bernama Wu Yun, dan Tuan Muda Universitas Barat ingin membawanya pergi. Tapi mau tak mau orang mulai berspekulasi tentang identitas Wu Yun siapa dia, sehingga dia bisa membiarkan Tuan Muda Universitas Barat melakukannya sendiri. Saya melihat Wu Yun tersenyum dingin dan berkata, apakah kamu sudah selesai menulis? Apa yang harus kamu lakukan setelah selesai berbicara? Jika kamu ingin menangkapku, kamu harus melihat apakah kamu memiliki kemampuan ini. Wu Yuncu langsung pada intinya dan tidak ingin terus berbicara omong kosong. Namun perkataan Wu Yun sekali lagi membuat penonton di sekitarnya geram. Tidak, apakah dia gila? Dia benar-benar berani berbicara dengan Tuan Muda Sida dengan nada seperti ini. Jika Anda menyinggung Tuan Muda Universitas Barat, orang ini mungkin sudah mati. Jika mereka ingin membunuh seseorang, saya khawatir Akademi Danceng tidak akan ikut campur. Namun orang Barat ini belum mengambil tindakan terhadap Wu Yun, apa yang terjadi? Wu Yun tersenyum dan berkata, apa? Apakah kamu takut dipukuli olehku hari itu? Kerumunan menjadi gila lagi. Ya Tuhan, apa yang dia katakan? Katanya Tuan Muda Sida takut dipukuli olehnya. Tidak mungkin, apakah kamu gila? Saya jelas merasa bahwa dia hanya berada di alam bela diri sejati tingkat 8. Mengapa dia harus bertarung dengan Tuan Muda dari Barat? Saya hampir yakin orang ini mabuk atau mengalami gangguan mental. Setelah jeda, orang lain berkata, tidak, masuk akal bahwa pada saat ini, Tuan Muda Universitas Barat telah mengambil tindakan, tetapi mengapa tidak ada gerakan? Sepertinya dia melarang sesuatu. Tidak mungkin. Mungkinkah Tuan Muda Si benar-benar tidak bisa mengalahkannya? Ya Tuhan, siapa orang ini? Kenapa aku belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya? Akhirnya, setelah mendengar gumaman orang banyak, Tuan Muda Universitas Barat itu tidak bisa lagi menjaga harga dirinya. Bahkan Du Fenglin, yang selalu bermartabat, terlihat jelek. Tanpa disadari, kebencian mereka terhadap Wu Yun semakin kuat di hati mereka. Belum pernah Master Muda Universitas Barat yang bangga dikritik seperti ini sebelumnya. Saya melihat Hua Xingchen mengambil langkah pertama dan melangkah keluar. Wu Yun, saya tidak tahu jenis sihir apa yang Anda gunakan hari itu. Saya tidak percaya Anda bisa melakukan ini hari ini, mencari perkelahian. Melihat dia akan mengambil tindakan, Wu Yun sudah siap. Jika dia benar-benar mengambil tindakan, dia pasti bukan lawan Hua Xingchen, dan Bai Lier sudah tertidur, jadi tidak mungkin dia keluar untuk membantu saat ini. Saat ini, jika Anda ingin menyingkirkan orang Barat ini, satu-satunya cara adalah dengan menggunakan artefak. Namun begitu artefak tersebut digunakan, lebih banyak orang akan mengetahuinya. Ini bukanlah pilihan yang bijaksana. Pada saat yang sulit ini, suara gemuruh terdengar di kejauhan. Hentikan, apakah kamu masih memperhatikan peraturan Universitas Danceng? Semua orang mendongak dan melihat Li Yanran di depan, diikuti oleh Direktur Akademik Universitas Danceng. Semua orang terkejut. Bab 184 Kantor Urusan Akademik, Direktur Qiu. Melihat Li Yanran, Wu Yun tersenyum dan merasa lebih nyaman. Dia tahu bahwa Li Yanran pasti tahu bahwa dia dalam masalah dan pergi ke kantor urusan akademik untuk mengundang direktur. Dekan bidang akademik sudah mencapai level Tianzun, jadi tidak masalah menghentikan orang Barat ini. Namun, di adegan ini, kerumunan kembali meledak. Ya Tuhan, dari mana asal-usul anak laki-laki bernama Wu Yun ini? Dia bahkan memberitahu kantor urusan akademik. Dan Cheng Cholege sangat ramai hari ini. Tidak hanya master muda dari Western University, yang jarang muncul di waktu yang sama, tapi sekarang bahkan direktur kantor urusan akademik tingkat tinggi dari perguruan tinggi tersebut telah muncul.
Direktur kantor urusan akademik jelas memiliki prestise yang sangat tinggi, dan Tuan Muda Universitas Xi'an juga memberi hormat dengan cepat dan berkata, Direktur Qiu, kami hanya ingin membawanya pergi dan tidak ingin menimbulkan masalah di dalam negeri. Kuliah. Kami harap Anda tidak menghentikannya. Direktur Qiu memandang Wu Yun dan mengerutkan kening, Li Yanran sudah memberitahunya seluk-beluk segalanya. Awalnya dia menentangnya, tetapi Dan Cheng Chol Lege tidak takut dengan kekuatan Universitas Barat. Namun mereka tidak rela berselisih dengan mereka, jika mereka hanya ingin mengambil seorang mahasiswa, maka bawalah mereka pergi, dan pihak kampus tidak akan ikut campur. Akhirnya, karena putus asa, Li Yanran menceritakan semua rahasia yang dia ketahui tentang Wu Yun. Kemudian mereka bertanya kepada guru Ni yang berpartisipasi dalam penilaian hari itu dan guru yang direkrut untuk memverifikasinya. Dekan urusan akademis segera mengubah wajahnya. Sebagai seorang alkemis senior, setelah mendengar tentang api spiritual hijau suci dan bakat alkimia Wu Yun, dia segera memutuskan bahwa tidak ada seorang pun dari kekuatan barat yang dapat mengambilnya dalam keadaan apapun. Bakat dengan potensi besar harus memenuhi syarat agar Akademi Dan Cheng dapat mengambil tindakan. Tuan Muda Si, Wu Yun adalah alkemis bersertifikat dari Akademi Dan Cheng kami dan juga murid resmi kami. Kami berhak melindunginya. Jika ada dendam di antara Anda, kami akan pergi ke kantor urusan akademik untuk menyelesaikannya. Nada suaranya sangat bijaksana, yang jelas membuat Tuan Muda Universitas Barat itu cukup berwajah. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi Tuan Muda Sida langsung berubah dan alisnya berkerut. Mereka tidak mengetahui bakat Wu Yun di bidang alkimia dan mengira dia hanyalah siswa biasa di akademi. Jika itu adalah siswa biasa, akademi tidak akan ikut campur sama sekali. Menyinggung kekuatan barat mereka karena siswa biasa tidaklah hemat biaya. Tapi mereka kebetulan mengambil tindakan. Apa buktinya? Hal ini membuktikan bahwa Wu Yun tidak hanya berbakat dalam budidaya, tetapi juga memiliki potensi dalam bidang alkimia yang belum mereka sadari. Du Fenglin bertanya dengan ragu-ragu, Direktur, saya ingin meminta Wu Yun He De He Neng meminta Anda berbicara mewakilinya secara pribadi. Dia adalah orang yang disebutkan oleh guru. Selain itu, Anda hanyalah direktur kantor urusan akademik dan tidak dapat mewakili Universitas Dan Cheng. Jika ini menyinggung sekte Pingning kami, saya ingin tahu apakah Anda dapat menanggungnya. Saya harus mengatakan bahwa Du Fenglin memang licik, kata-katanya sebagian untuk menekannya dan sebagian lagi untuk mengujinya. Ia ingin mengetahui betapa pentingnya posisi Wu Yun di hati direktur kantor urusan akademik, semakin tinggi posisinya, semakin kuat pula bakat alkimia orang tersebut. Ketika dekan bidang akademik mendengar ini, ekspresinya berubah. Lalu dia melirik ketiga tuan muda lainnya, dan melihat wajah Wu Yun, kita harus menentukan ekspresi ini. Tiba-tiba, dekan urusan akademik memandang Du Fenglin dengan alis terangkat dan berkata dengan suara dingin, Zhang Zi, ini bukan sekte Pingning Anda. Sapo juga perlu mencari tempat. Dia ingin seseorang bertanya kepada pemimpin sekte Anda untuk datang sendiri. Anda tidak memenuhi syarat. Mari kita lihat apakah saya dapat menanggungnya. Melihat dekan bidang akademik yang benar-benar marah, Tuan Muda Universitas Xi'an pun langsung menyerah. Wajah Du Fenglin tampak jelek dari sudut pandang ini, mungkin mustahil membawa Wu Yun pergi hari ini. Orang-orang di sekitarnya juga membicarakannya. Melihat postur ini, kantor urusan akademik sepertinya berusaha melindungi Wu Yun. Apa latar belakangnya? Pertama, dia menolak kekuatan barat, dan Tuan Muda Barat sepertinya tidak berani menyerangnya dengan mudah, dan kantor urusan akademik sepertinya sangat menghargainya. Kebanyakan orang berada dalam kebingungan. Ini semua terlalu tidak normal. Dulu banyak kejadian di mana mahasiswa dipukuli dengan kejam oleh Master Muda Universitas Barat. Kantor urusan akademik tidak pernah melapor, tapi kali ini sikap mereka sangat keras. Seperti yang diketahui semua orang, bakat dan status Master Muda Universitas Barat di Akademi Dan Cheng termasuk yang terbaik. Orang-orang berspekulasi. Wu Yun yang mampu membuat dekan bidang akademik tak segan-segan menyinggung orang Barat ini demi melindunginya, mungkin punya potensi besar yang tidak bisa dianggap remeh. Apa latar belakangnya? Masih belum pergi.
Jangan memaksaku untuk menuduhmu mengganggu ketertiban akademi. Jika saatnya tiba, kamu akan tahu konsekuensinya. Kata-kata dekan perlahan-lahan menjadi acuh tak acuh. Semua orang langsung gempar, kejahatan ini tidak ringan, dan kemungkinan besar dia akan dikeluarkan dari akademi. Benar saja, Tuan Muda dari Barat menatap Wu Yun dengan tajam, lalu meninggalkan tempat itu. Saat ini, saya harus mengatakannya. Anak ajaib yang terkenal di benua selatan ini agak malu. Sebelum pergi, kecuali Du Fenglin, yang terlihat sedikit lebih baik, 3 orang lainnya mengertakkan gigi. Hua Xingchen mau tidak mau berjalan ke arah Wu Yun, merendahkan suaranya dan berkata, "Wu Yun, kamu sedang bermain api. Apa yang kamu lakukan hari ini akan membuatmu menyesal cepat atau lambat." Mereka tidak pernah mengalami ketidakadilan seperti ini. Orang-orang barat itu pergi dan kerumunan itu bubar. Wu Yun dibawa ke kantor urusan akademik. Setelah diinterogasi, Wu Yun mengakui semuanya. Dekan bidang akademik terkejut dan berkata, "Jika Anda ingin menyelesaikan masalah Anda sepenuhnya, Anda harus menceritakan semuanya kepada saya. Jika tidak, jika guru Anda muncul entah dari mana, saya, Universitas Danceng, tidak akan dapat melindungi Anda." Wu Yun berpikir sejenak, dan dapat melihat melalui mata Li Yanran bahwa direktur akademis pasti dapat dipercaya. Kemudian dia menceritakan keseluruhan kisahnya dan menceritakan keseluruhan kisahnya. Mengenai mengapa kekuatan barat mendatanginya, Wu Yun mengatakan bahwa pertama, itu mungkin karena artefak di tubuhnya, dan kedua, dia mungkin ingin memenangkannya dan bertarung demi mereka. Jika tidak, saya tidak akan bersikap begitu toleran sebelumnya. Mendengar ini, direktur akademik pun sedikit mengangguk. Kemudian Wu Yun menampilkan api spiritual hijau suci dan 2 artefak. Ketika dia melihat api spiritual hijau suci, murid dekan tiba-tiba berkontraksi. Bahkan baginya, ini adalah pertama kalinya dia melihat api suci dalam peringkat 30. Dan ketika dia melihat Qian Kun Fulong Cauldron, dia hampir terjatuh. Bagi yang lain, ini mungkin hanya senjata ajaib, tetapi bagi alkemis seperti mereka, ini lebih dari sekedar senjata ajaib, ini adalah produk tambahan yang sangat baik, membuat ramuan lebih efektif dengan setengah usaha. Segera, dekan bidang akademik mengambil keputusan dan meyakinkan Wu Yun bahwa masalah tersebut akan dirahasiakan tetapi harus dilaporkan kepada Wakil Presiden Barat. Wu Yun juga setuju dengan hal ini, dia masih mempercayai manajemen senior dan Cheng Cholege. Bagaimanapun, guru rekrutmen dan guru Ni dengan tegas memutuskan untuk merahasiakannya meskipun ada beberapa perselisihan kecil dengannya terakhir kali, dan sejauh ini belum membocorkan sepatah kata pun. Ini menunjukkan karakternya. Adapun kekuatan Barat, mereka mendengar bahwa Akademi Danceng mengambil inisiatif untuk melindungi Wu Yun dan tidak ragu untuk menyinggung perasaan mereka. Para Master Sekte Kekuatan Barat juga mengerutkan kening, dan kemudian memerintahkan agar mereka mengirim wakil Master Sekte mereka untuk mengunjungi Akademi Danceng secara langsung. Mereka tidak sabar untuk mendapatkan ubi Wu Yun. Apalagi, selain potensi pribadinya, kedua artefak tersebut tidak boleh jatuh ke tangan orang lain. Bab 185 Alam Transformasi Ilahi. Saat Wu Yun kembali ke kediamannya, keluarga Qin pun langsung datang menghampiri untuk menanyakan alasannya. Wu Yun tidak menceritakan keseluruhan ceritanya kepada mereka, namun hanya menjawab samar-samar. Ketika keluarga Qin bertanya apakah mereka membutuhkan bantuan, Wu Yun dengan tegas menolak. Pertama, meskipun keluarga Qin kuat dan dapat berbicara beberapa patah kata, itu masih jauh dari cukup dibandingkan dengan negara-negara barat, dan mereka tidak ingin melibatkan keluarga Qin. Kedua, karena terakhir kali dia membutuhkan bahan alkimia, dia sudah berhutang budi pada keluarga Qin, Wu Yun tidak ingin berhutang budi padanya yang kedua ini lagi. Dalam sehari, Akademi Danceng sekali lagi menyambut orang-orang dari kekuatan barat. Apalagi status orang yang datang kali ini tidak bisa dianggap remeh. Wakil Ketua Sekte Wan Seng, Wakil Ketua Sekte Ping Ning, Wakil Ketua Lembah-Lembah Naga Giok, Wakil Ketua Istana-Istana Lili. Karakter barat ini biasanya seperti naga dewa, dan budidaya mereka telah mencapai kondisi transformasi menjadi dewa. Kemunculan pribadi tokoh-tokoh tersebut cukup membuktikan bahwa sikap kekuatan barat sangat jelas. Apakah itu Wu Yun atau artefak di tubuhnya?
mereka bertekad, dan bahkan Akademi Danceng pun tidak dapat menghentikan mereka. Pada saat yang sama, hal ini juga memiliki tujuan lain, yaitu untuk menunjukkan pentingnya hal tersebut melekat pada Danceng Chollege. Bagaimanapun, keberadaan tingkat wakil master sekte secara pribadi keluar. Terlihat bahwa mereka memiliki sedikit tanda penindasan. Untungnya, tempat pertemuan hari ini tidak ditentukan di taman bermain, dan wakil master sekte barat muncul pertama kali di kantor urusan akademik. Jika tidak, jika siswa Akademi Danceng melihat rumor tersebut muncul, hal itu dapat menyebabkan lebih dari sekedar keributan. Yang ikut bersama mereka adalah orang barat seperti Hua Xingchen. Seorang pria kuat dari Universitas Barat Huasen Realm muncul pada saat yang sama. Bahkan Direktur Qiu dari kantor urusan akademik, yang berada di alam Tianzun tingkat 9, terlihat jelek. Mereka jelas datang untuk meminta seseorang, tapi Wu Yun tidak bisa menyerahkannya bagaimanapun caranya. Setelah diserahkan, Akademi Danceng akan kehilangan lebih dari sekedar alkemis berbakat. Tepat ketika Direktur Kantor Urusan Akademik berada dalam dilema, dua wakil presiden yang bertanggung jawab atas perguruan tinggi tersebut merasakan aura kultivator di alam transformasi Tuhan Barat. Ia pun bergegas ke kantor urusan akademik. Alasannya adalah Direktur Urusan Akademik telah memberitahu mereka bahwa dia mengetahui pihak lain memiliki niat buruk, tetapi Danceng Chollege tidak mudah untuk ditindas. Saya hanya mendengar salah satu wakil dekan berkata, "Mengapa Si Wei pergi ke Akademi Danceng kita hari ini? Apakah menurutnya Akademi Danceng kita mudah untuk ditindas?" Pada saat yang sama, wakil presiden lainnya meminta dekan bidang akademik untuk mendatangkan Wu Yun. Dalam adegan hari ini, bahkan ekspresi Wu Yun sedikit berubah, dan dia tidak setenang dan setenang biasanya. Sebelum hari ini, orang paling berkuasa yang pernah dia temui adalah guru surgawi. Baginya, ranah transformasi menjadi dewa hanyalah sebuah konsep. Ketika saya melihatnya hari ini, dia benar-benar ngeri dengan kultivator alam roh transformasi. Saya melihat seluruh ruangan dipenuhi aura yang kuat. Begitu Wu Yun masuk ke dalam ruangan, kekuatan penekan yang sangat besar langsung menyapu ke arah Wu Yun. Tiba-tiba, rasanya seperti ada gunung besar yang menekannya, dan bahkan bernapas pun menjadi sulit. Ini adalah penekanan mutlak pada nafas. Semua fungsi tubuh seakan berhenti bekerja di bawah tekanan nafas ini. Wu Yun mendongak dengan susah payah, hanya untuk melihat Hua Xingchen menatapnya dengan ekspresi arogan, dan kemudian dia menatap lelaki tua di depannya yang sedang menatapnya dengan saksama. Ada spekulasi bahwa pada saat ini, wakil pemimpin sekte dari 10.000 orang suci sekte sedang menguji dan menekan dirinya sendiri dengan aura menakutkan dari alam transformasi dewa. Tekanan pada tubuh saya semakin besar, dan lutut saya perlahan-lahan menekuk, seolah-olah saya akan berlutut di detik berikutnya. Dan wajah wakil ketua dari 10.000 orang suci sekte juga menunjukkan rasa jijik, seolah mengatakan, "Itu saja." Ekspresi ini membuat Wu Yun sangat jijik. Kesombongan di tulangku benar-benar meledak saat ini. Kamu ingin memaksaku berlutut untukmu dan bermimpi tentang mimpi musim semi dan musim gugurmu. Pada saat ini, kedelapan meridian di tubuh dibuka, dan teknik dewa bela diri Taisang digunakan secara ekstrim. Tiba-tiba, fungsi tubuh mulai bekerja kembali. Lututnya yang tadinya ditekuk perlahan-lahan berdiri. Meski tekanan seperti gunung di tubuhnya masih ada, dia hampir tidak bisa menahannya. Pada saat yang sama, ekspresi wakil master sekte Naxi berubah. Meski ekspresi itu hanya sekilas, keterkejutan di mata mereka sulit untuk disembunyikan. Tingkat budidaya alam bela diri sejati sebenarnya dapat menahan aura para penggarap alam dewa transformasi. Jika itu adalah orang biasa, dia mungkin akan berlutut di tanah saat ini. Namun Wu Yun justru mampu berdiri kembali. Potensi fisik seperti ini sungguh menakutkan. Di saat yang sama, Hua Xingchen dan yang lainnya terlihat lebih jelek. Mereka secara alami tahu betapa menakutkannya aura orang yang berkuasa di alam dewa, dan bahkan sekarang mereka mungkin tidak dapat menahannya. Saya hanya tidak menyangka Wu Yun, seorang kultivator seni bela diri sejati, bisa menolak. Terlihat dari segi potensi fisik, mereka mungkin tidak kalah dengan Wu Yun dalam hal apapun. Pada saat ini,
Kebencian mereka terhadap Wu Yun semakin bertambah. Seperti kata pepatah, tidak ada tempat untuk dua harimau di satu gunung. Kedua tuan muda Universitas Barat bersaing satu sama lain. Kekuatan mereka hampir sama, tetapi mereka tidak menyukai satu sama lain. Dan jika Wu Yun benar-benar lebih kuat dari mereka, bagaimana Wu Yun bisa bertahan dengan ketenangan pikiran? Kuncup keinginan untuk membunuh Wu Yun di dalam hatinya semakin kuat lagi. Cukup. Pada saat ini, suara damai terdengar di dalam ruangan, dan pada saat yang sama, nafas yang sedikit lebih lembut menyapu Wu Yun. Dalam sekejap, Wu Yun diberikan amnesti, dan tekanan seperti gunung langsung menghilang. Wakil Presiden dan Cheng Cholege lah yang mengambil tindakan. Wakil ketua yang bermartabat dari 10.000 orang suci sekte sebenarnya diam-diam memberikan tekanan pada siswa alam bela diri sejati di kampus kami, tanpa rasa malu. Begitu kata-kata ini keluar, wakil ketua dari sekte Wan Seng mengedipkan matanya sedikit dan tidak berkata apa-apa. Wakil dekan secara alami melihat apa yang baru saja dilakukan Wu Yuncheng, bagaimana dia bisa melakukannya jika dia bukan monster. Sebelumnya, ia juga memikirkan apakah pendekatan dekan itu tidak tepat, dan apakah tidak ada gunanya seorang mahasiswa menyinggung kekuatan Universitas Barat. Tapi mulai saat ini, dia benar-benar yakin bahwa itu layak dilakukan. Saat memasuki ruangan, Wu Yun berdiri di samping wakil presiden. Dia melirik orang-orang yang hadir dan berkata dengan dingin tanpa rasa malu, "Sejujurnya, saya tidak ingin berbicara omong kosong dengan Anda. Anda hanya ingin artefak di tubuh saya, tetapi saya akan memberitahu Anda hari ini, apakah itu saya atau tidak mungkin aku bisa memberikan artefakku padamu." Begitu kata-kata ini keluar, semua orang barat tercengang, jelas tidak menyangka Wu Yun berani berbicara dengan mereka seperti ini. Tetapi berdasarkan status mereka, mereka tidak akan marah. Wakil Master Lembah-Lembah Naga Giok berkata, "Wu Yun, kamu juga harus tahu bahwa kamu bersalah karena memegang batu giok. Dengan kekuatanmu, kamu tidak dapat melindungi barang-barangmu sendiri. Jika kami tidak memutuskan untuk memenangkan hatimu karena potensimu, bahkan jika kami mencoba merebutmu, tidak akan ada yang bisa kamu lakukan." Dia berbicara dengan jelas dan jelas, tanpa penyembunyian apapun. Wu Yun tersenyum dingin, ini adalah sekte terkenal dan terhormat yang dihormati semua orang di benua selatan. Wakil kepala sekte Wan Seng berkata, "Wu Yun, tidak pernah ada perbedaan antara yang baik dan yang jahat di dunia ini. Kekuatan selalu didahulukan. Jika kamu lemah, aku akan mengambil artefakmu, dan kamu tidak akan memilikinya. Pilihan selain mengakui kekalahan." Wakil pemimpin Lembah-Lembah Naga Giok juga melanjutkan, "Jika Anda keras kepala dan menolak dengan segala cara, jangan salahkan kami karena tidak etis." Wu Yun tersenyum dingin, sepertinya dia sudah menduga wajah jelek orang-orang ini dan tidak menganggapnya aneh. Berkata, "Kalau begitu aku juga memberitahumu, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa mengambil apapun dariku, Wu Yun. Kalau begitu jangan salahkan kami karena bersikap kasar." Wakil ketua dari 10.000 orang suci sekte tiba-tiba berdiri, dan aura besar menekannya lagi. Pada saat ini, dua wakil presiden perguruan tinggi itu berdiri pada saat yang sama, melepaskan aura mereka untuk melindungi Wu Yun. Salah satu dari mereka berkata dengan dingin, "Teman-teman, ini akademi danceng kami, menurutmu kami tidak ada." Terima kasih sudah menonton channel ACD. Sampai jumpa di bab selanjutnya.